kemarin itu parabola. Ini saya pergunakan aplikasi GeoGebra ya. Mungkin ada di antara Anda waktu SMA sudah diperkenalkan dengan GeoGebra ya. Ini adalah aplikasi yang gratis ya. Bisa Anda peroleh di apa namanya? Bisa Anda download di internet secara gratis. Dan sangat powerful untuk perkuliahan matematika ya. Baik, misalnya saya mempunyai sini garis ya. Ini adalah ada garis ya. Katakanlah garis F ya. Ini disebut dengan garis F. Kemudian saya mempunyai suatu titik di sini. Ini suatu titik. Ini ya. Disebut dengan titik C ya. Kemudian saya gambarkan parabola ya, yang direktriknya adalah garis F ya, sini saya klik, kemudian fokusnya adalah titik C gitu. Nah, ini ya. Ini dari parabola. Coba sekarang kita uji ya. Sekarang saya mempunyai titik pada parabola ini ya. Pada parabola C atau kurva C di sini, saya taruh suatu titik di sini. Ini, ya. Kemudian saya buat suatu titik di sini pada apa namanya? Pada garis F ya. Saya buat titik yang absisnya sama dengan absis dari titik A. Dan ordinatnya sama dengan ordinat dari titik D. Nah, itu ya. Ini titik E. Disebut dengan titik E. Nah, kemudian saya buat segmen garis ED. E. Nah, dapat saya buat segmen garis ED dan D C gitu. Nah, gini aja ya. Titik D ini ya. Saya ganti aja namanya dengan titik. Nah, titik P ya. Loh, kok bisa sini persisnya? Hari ini saya rename dengan nama titik P gitu ya. Dan ini C-nya saya rename dengan nama titik F ya. Titik fokus gitu ya. Nah,
E-nya saya rename dengan nama titik R misalnya. R. Kelihatan di situ ya, ada ya? Bisa dilihat di situ? Share screen saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, baik, makasih. Nah, selanjutnya saya hitung nilai E-nya ya. Bahwa E itu sama dengan apa? Adalah segmen garis apa kemarin? PF dibagi PR gitu ya. Berarti H, jadi segmen garis H dibagi dengan segmen garis G gitu ya. Nah, selalu satu ya. Nah, kita cek apakah dia betul selalu satu ya. Nah, sekarang kalau titik P-nya ini bergerak di sini ya. Jadi kita lihat apakah betul parabola ini merupakan tempat kedudukan titik-titik yang E-nya selalu satu gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, Anda lihat di sini E-nya selalu nilainya 1. Nah ya, dimanapun ini dia. Nah. Ya. Nah, selalu E-nya nilainya 1. Jadi selalu panjang P ke F dan P ke R panjangnya selalu sama ya. Sehingga eksentrisitasnya sama dengan 1, tetap 1 ya, konstan. Nah, itulah sifat dari irisan kerucut parabola ya. Nah, itu sedikit ilustrasi mengenai parabola tadi ya. Baik, kita lanjut ke materi. Loh. Bentar, kok saya balik-balik ke situ ya? Share screen. Nah, baik, kalau kita lanjut ke materinya ya. Nah, di sini kita mempunyai sistem chord. Ingat, chord itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada irisan kerucut ya. Entah itu parabola, entah itu elips nanti ya, atau apa yang irisan kerucut yang lain ya. Itu yang kita sebut dengan chord ya. Jadi ruas garis yang menghubungkan dua titik pada parabola gitu. Nah, di sini misalnya kita mempunyai dua titik dalam parabola, yaitu titik P1 dan titik P2 ya. P1 dan P2. Kita misalkan bahwa gradien dari ruas garis P1 P2 itu sama dengan M ya. Jadi gradiennya sama dengan M, sehingga persamaan umumnya dari ruas garis ini itu sama dengan
Y sama dengan MX ditambah B. Ini persamaan umum dari chord ini. Ya. Nah, sehingga kalau kita mempunyai chord yang lain yang sejajar dengan ruas garis P1, P2, gitu ya. Jadi semuanya mempunyai gradien M ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai sistem chord dengan gradien M ya. Sistem chord dengan gradien M. Jadi ini gradiennya diketahui M ya. Jadi ini diketahui. Nah, B-nya nanti yang berubah-ubah ya. B-nya nilainya berubah ya, tergantung pada posisi chord-nya ya. Jadi ini M-nya tetap, di sini misalnya chord-nya sini ya. M-nya tetap tapi B-nya yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kita pandang chord yang di sini gitu ya. Pandang chord yang di situ. Misalkan persamaan dari parabolanya dinyatakan oleh persamaan yang bentuknya seperti ini ya. Persamaan umum Y kuadrat sama dengan 4PX ya, karena dia terbuka ke kanan ya. Kita asumsikan seperti ini. Ingat di sini P-nya juga diketahui gitu. P-nya diketahui. Nah, sedangkan chord-nya adalah ini ya. Memenuhi persamaan ini chord-nya. Sehingga titik potong antara parabola dan chord di sini kita peroleh dengan mensubstitusikan X atau Y ke persamaan ini ya. Misalnya ini saya rubah ya. Kita peroleh X-nya menjadi apa? Adalah Y minus B dibagi dengan M gitu ya. Sehingga di sini menjadi Y kuadrat sama dengan 4P kali Y minus B dibagi M gitu kan. Atau diatur kembali menjadi M-nya naik ke Y kuadrat. Ya, ini menjadi apa? M Y kuadrat sama dengan 4P kali Y ya, dikurangi 4P kali B gitu. Atau diatur kembali menjadi MY kuadrat minus 4PY ditambah PB sama dengan 0. Ini menjadi apa? Ini adalah persamaan kuadrat dalam Y dengan akar-akar adalah Y1 dan Y2 gitu. Nah, itu ya. Akar-akarnya adalah Y1 dan Y2. Sehingga sini kita dapatkan koordinat dari P1 itu misalnya adalah Y1, X1 ya.
Dan koordinat dari P2 itu adalah, sorry ini terbalik ya. Terbalik ya. Ini adalah X1, Y1 ya. Ini adalah Y2, X2 ya. Nah, ingat Y1 dan Y2 itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini ya. Ingat kembali bahwa katakanlah ini bentuknya adalah AY kuadrat gitu ya. Ditambah ini adalah B kali Y ditambah ini C ya. C sama dengan 0 gitu ya. Ingat sifat dari akar-akar persamaan kuadrat ya. Akar-akar kuadrat persamaan kuadrat itu adalah bahwa Y1 ditambah Y2 sama dengan apa? Minus B per 2A gitu ya. Betul ya? B-nya berapa? Ini sama dengan minus B, minus dari 4P, jadi 4P dibagi dengan 2A, A-nya adalah M gitu ya. 2M. Nah, atau ini menjadi 2P dibagi dengan M. Nah, itulah jumlah dari Y1 dan, sorry ini. Bentar. Kok ada ganjalan? Jadi Y1 plus Y2 sama dengan minus B per 2A ya. Sama dengan, kok mestinya kan P dibagi M ya. Oh, saya yang salah ya, minus B. Betul ya, minus B per 2A. Berarti minus B per 2A berarti 4P ya, per 2M ya. Sama dengan 2P dibagi M gitu ya. Ini Y1 plus Y2. Nah, sehingga titik tengahnya adalah apa? Titik tengahnya adalah rata-ratanya adalah titik tengahnya katakanlah di sini Y0. Ini adalah satu titik koordinat dari M itu adalah X0, Y0 ya. Jadi kita dapatkan Y0-nya itu adalah titik tengah. Berarti ini sama dengan rata-rata dari ini kan. Ini bagi 2. Jadi ini kan menjadi 2P dibagi M dibagi 2. Kan itu mestinya ya. Ini kenapa masih tetap 2P? Jadi menjadi mestinya P dibagi P dibagi M kan mestinya gitu ya. Ini kok menjadi 2P dibagi M?
Ini rumus ini benar ya? Yang ini benar ya? Yang ini benar kan? Ya. X1 plus X2 sama dengan minus B per 2A gitu ya. Sedangkan X1 kali X2 sama dengan apa? D per minus 4A gitu ya. Coba Anda lihat miss-nya di mana nih? Sini kok dikatakan 2P dibagi M ya? Ini benar ya, minus 1 per 2A ya, minus B per 2A, betul ya? Jadi coba kita cek, X1 itu adalah minus B plus akar D gitu ya, dibagi dengan 2A, dan X2 sama dengan minus B minus akar D per 2A ya. Sehingga ini kalau dijumlah menjadilah, oh ini yang salah, minus B per A ya. Iya, Betul Pak. ya? Ya. Iya. Jadi ini kan menjadi, ini kalau dijumlahkan menjadi X1 plus X2 sama dengan minus 2B dibagi dengan 2A ya, atau minus B dibagi A. Ini gitu ya. Minus B dibagi A, ini yang salah ya. Di rumus saya yang salah ini. Ya. Nah, berarti apa? 4P dibagi dengan M ya. 4P dibagi M. Di 4P dibagi M. A. Hari ini dibagi dengan M. Nah, sehingga Y0 ini dibagi M, dibagi 2 ya. Nah, dapat ini. Nah, tadi betul ya. Hari ini udah betul.
Dengan demikian, untuk sembarang Y sama MX plus B, ya, jadi untuk sembarang garis yang lain yang sejajar di sini ya. Ini yang punya garis yang lain lagi. Ya, yang punya garis yang lain. Nah, ternyata apa? Titik nolnya berada di sini. Titik Y0-nya berada di sini. Nah, bentar. Titik Y0-nya berada di sini. Nah, semuanya berada di situ. Jadi di sini Y0, sini, sini. Nah, sehingga tempat kedudukan titik-titik tengah dari chord, sistem chord, dengan gradiennya M itu adalah garis Y sama dengan apa tadi? 2P dibagi M. Jadi semuanya berada pada satu garis lurus di sini. 2P dibagi dengan M. Nah, demikian pula kalau Anda punya chord yang lain di sini ya. Dia juga berada di sini. Nah, gitu ya. Ya, sorry. Ini mesti dia di mana? Dia kedudukannya di sini ya. Nah, tuh. Kurang ke atas ya, sorry.
kurang ke atas. Nolnya di sini. Nah, ini ya. Di titik tengahnya di sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan sistem chord yang punya sifat seperti itu ya. Sistem chord yang paralel, titik tengahnya berada pada suatu garis lurus. Lokus dari titik tengah chord yang sejajar itu berada pada suatu garis lurus Y sama dengan 2P dibagi M. Ingat lokus, tempat kedudukan ya. Ini yang maksud dengan lokus itu adalah tempat kedudukan. Nah, itulah hal-hal yang terkait dengan parabola. Ya. Baik, ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak, kita lanjut ke keirisan kerucut berikutnya. Gitu. Kita lanjut ke elips. Ya. Jadi bagaimana kita ketahui pada pertemuan sebelumnya bahwa elips itu adalah tempat kedudukan titik-titik, ya. Tempat kedudukan titik-titik dalam hal ini adalah titik P, ya. Tempat kedudukan titik P yang jaraknya terhadap suatu titik tetap atau titik tertentu di sini dengan jaraknya terhadap suatu garis tertentu di sini, ya. Berarti PF berbanding PR ini tetap ya adalah bilangan E yang disebut dengan eksentrisitas ya, dan E-nya di sini lebih kecil dari 1 gitu ya. E-nya lebih kecil dari 1. Nah, ini ya. Nah, sekarang persamaannya gimana? Jadi yang menjadi masalah adalah ini tadi definisinya ya. Ini definisinya seperti ini. Sekarang berikutnya persamaannya seperti apa? Nah, ini akan kita cari ya. Nah, sebagai alat bantu untuk menurunkan persamaan, kita buat ya, atau kita ilustrasikan seperti ini ya. Pertama kita buat suatu garis L ya.
Jadi yang pertama, buat garis L. Nah, ini ya, garis L. Kemudian, tempatkan suatu titik K di sini ya. Kemudian ini titik K. Yang kedua, kita buat titik K ya, pada garis L. Kemudian yang ketiga, kita buat apa? Segmen garis KF gitu. Kita buat segmen garis KF yang tegak lurus dengan garis L. Nah, kemudian berikutnya saya tempatkan suatu titik ya pada garis KF ya. Jadi pada KF kita tempatkan suatu titik yang saya sebut aja dengan A aksen ya. Ini pada KF ya. Demikian sehingga apa? Bahwa FA aksen dibagi dengan FK itu sama dengan bilangan E gitu ya. Nah, kemudian pada perpanjangan dari KF ya, ingat pada garis perpanjangan dari KF ya, ini kalau diperpanjang ya, saya tempatkan suatu titik A ya. Tempatkan titik A pada perpanjangan KF demikian sehingga ya. Jadi yang kelima sini ya. Saya taruh titik A pada perpanjangan dari ruas garis KF. Jadi saya taruh ini. Demikian sehingga bahwa AF ya, berbanding AK. Oh, ini salah tadi ini ya. Yang ini salah, sorry ini. Bukan hingga FA aksen berbanding K aksen mestinya gitu ya. Ini mestinya berbanding K A aksen. Nah, demikian pula bahwa AF atau FA berbanding AK juga sama dengan bilangan E yang tetap ya. Nah, dari ini dengan demikian menurut definisi berarti apa? Ini berarti bahwa titik A aksen dan titik A di sini terletak pada irisan kerucut elips tadi ya, yang kita definisikan sebagai elips ya. Karena dia perbandingannya tetap ini ya. Jadi dari sini dan sini kita simpulkan ini ya, bahwa A aksen dan A itu berada pada irisan kerucut ya, yang kita sebut tadi elips ya. Jadi memenuhi definisi irisan kerucut ya, titik A dan A aksen tadi. Nah, kemudian ya, di antara A aksen dan O, di antara A aksen dan A, ya,
Jadi di antara A aksen dan A, ini ya, kita tempatkan satu titik O di sini gitu ya. Jadi O-nya berarti titik tengah ya, antara titik A aksen dan titik A gitu ya. Jadi untuk penyederhanaan di sini ya, kita taruh titik O yang merupakan titik tengah antara aksen dan A ya. Sebutlah ini panjang A aksen dan A. Ya. Ingat A aksen dan A itu kan dua titik yang kita posisikan di awal tadi gitu ya. Anggaplah ini panjangnya 2 kali suatu bilangan A gitu ya. Jadi A-nya suatu bilangan positif gitu ya. Nah, sehingga masing-masing A aksen O itu panjangnya A dan AO panjangnya juga A gitu ya. Nah, selanjutnya, sekarang di sini kita sekarang mempunyai dua bilangan ya. Jadi ada dua bilangan E dan A gitu ya. Sekarang kita mempunyai dua bilangan E dan A gitu ya. Nah, selanjutnya kita menyatakan koordinat dari F dan K ya. Katakan F dan K ke dalam bentuk E dan A gitu. Jadi posisi dari F ya terhadap garis ini ya, dan posisi dari K dalam garis ini dalam kaitannya dengan A dan E ya, kita nyatakan sebagai bentuk dari dua bilangan yang diketahui ini gitu ya. Nah, artinya apa? Nah, ini tadi komponen-komponennya sudah ya. Nah, jadi kita akan mencari koordinat dari dua titik di awal tadi ya. Tadi kita punya titik F ya. Ini pertama-tama tadi ya, titik F dan titik K ya. Ini koordinatnya apa ya? Nah, ini koordinatnya apa? Nah, gitu ya. Nah, untuk menentukan koordinat dari F dan K, berarti di sini kita harus tahu ini panjangnya berapa gitu ya. Jadi kita harus tahu panjang dari F ke O atau OF ya. FO luas garis ini panjangnya berapa gitu ya. Untuk mengetahui absis dari K, berarti kita harus tahu panjang dari ruas garis KO gitu ya, atau OK juga sama ya. Ini panjangnya berapa? Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari definisi ya. Jadi per definisi bahwa apa tadi? A aksen F ya. Jadi yang ini ya, berbanding dengan A aksen K ya. A aksen F berbanding A aksen K atau K aksen itu adalah bilangan E gitu ya. Sehingga kita dapatkan A aksen F ya, ini panjangnya sama dengan E kali A aksen K gitu ya. A aksen K atau K A aksen ya. Nah, demikian pula bahwa AF jadi ruas garis AF berbanding AK itu juga sama dengan E gitu ya. Sehingga kita dapatkan bahwa AF
sama dengan E kali A K gitu ya. Nah, sehingga kalau ini dijumlahkan ya, ini dijumlahkan menjadilah apa? Bahwa A aksen F ditambah A F gitu ya. A aksen F ditambah AF atau FA sama dengan E kali A aksen K ditambah A kali K gitu. Gitu ya. Jadi ini ya. Nah, sedangkan di sini panjangnya sama dengan ini dah, bahwa A aksen F ditambah FA itu kan sama dengan panjang ruas garis A aksen A ya. Dan ini panjangnya sama dengan 2A ditetapkan tadi ya. 2A. Jadi ini kita dapatkan 2A ya. Nah, sedangkan ini yang belum diketahui apa nih? A aksen K ya, atau K A aksen ya. Sedangkan K A aksen atau A aksen K itu kan sama dengan ruas panjang ini KO, ruas garis KO dikurangi dengan ruas garis A aksen O gitu ya. Dan ini sama dengan K aksen O-nya adalah KO, A aksen O-nya sama dengan A gitu ya. Jadi kita dapatkan K aksen A itu sama dengan KO dikurangi A gitu ya. KO dikurangi A. Nah, demikian pula dengan cara yang sama kita peroleh bahwa KA itu sama dengan KA ya. KA sama dengan KO ditambah A gitu ya. KO ditambah OA. OA itu sama dengan A ya. Sehingga KA sama dengan KO ditambah A ya. Nah, akibatnya apa? KA ditambah KA ditambah KA, KA ditambah KA itu sama dengan KO minus A ditambah KO plus A ya. Jadi sama dengan sehingga ini 2A sebelah kiri ya. Ini 2A sama dengan E kali, ini jumlahnya menjadi, ini tambah ini 2KO ya. 2 kali KO, ruas garis KO. Nah, sehingga ruas garis KO itu sama dengan 2A dibagi 2 kali E gitu ya. 2 kali E sama dengan A dibagi E. Gitu ya. Jadi KO ini berarti koordinatnya adalah KO itu panjangnya A dibagi E itu kan sama dengan absis dari titik K ya. Jadi ini adalah A dibagi E, 0 gitu ya. Nah, kenapa kita harus mencari koordinat titik K dan titik F? Ya karena kita ingin menghitung apa?
ruas panjang ruas garis P, F, dan P, PR. Ya. Di PR ini kan sejajar dengan ruas garis ini. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, kita hitung ruas garis FO atau OF. Ya. Dan, ini hanya ada F. Ya. OF. Nah, secara sama bahwa FA pada sama kita dapatkan bahwa FA dikurangi FA aksen. Ingat ini dari perbandingan tadi ya. Itu menjadilah E kali KA dikurangi E kali KA dikurangi KA aksen gitu ya. FA tadi adalah FO ditambah A, sedangkan A aksen F itu adalah A dikurangi FO. Gitu. Sehingga kalau ini dikurangkan menjadilah apa? 2FO sama dengan, sehingga di sini kita peroleh sekarang apa? Ini menghasilkan 2FO sama dengan 2E kali A. Ya. Sehingga FO sama dengan E kali A atau A kali E. Nah, sehingga di sini koordinatnya adalah A kali E, 0. Ya. Sedangkan di sini tadi koordinatnya adalah A dibagi E, 0. Gitu ya. Nah, sehingga ke sini banyak berapa panjangnya? Nah, sehingga persamaan elips tadi bisa kita turunkan dari apa namanya? Rumus jarak tadi gitu ya. Rumus jarak ya. Nah, asumsikanlah titik P-nya seperti ini ya. Jadi ini adalah garis direktrix, ini garis L-nya. Ya. Dan ini adalah titik fokus. Ya. Bahwa kalau titik P-nya seperti ini, maka kita peroleh apa? Menurut definisi irisan kerucut, ya. Jadi menurut definisi dari irisan kerucut, bahwa PF berbanding PR itu sama dengan E. Atau PF itu sama dengan E kali PR. Ini dari definisi ya, definisi irisan kerucut. Nah, PF itu panjangnya berapa? PF itu adalah, oke, rumus jarak ya. Ingat, ini kesepakatan ya. Ini kesepakatan karena F-nya berada di sebelah kiri titik O, maka absisnya harus bertanda negatif. Gitu.
Dan ini juga harus bertanda negatif. Karena dia berada di sebelah kiri dari titik O. Ingat itu kesepakatan ya. Jadi bilangan-bilangan yang berada di sebelah kiri dari titik O atau di bagian bawah dari titik O itu diberi tanda negatif. Ya. Diberi tanda negatif. Nah, sehingga berdasarkan rumus jarak dua titik, ya, ingat berdasarkan rumus jarak ya, rumus jarak dua titik, bahwa X minus A kuadrat berarti X minus A, A-nya adalah minus AE, jadi ini jadi plus gitu ya. Jadi PF ya. PF adalah akar dari X minus X0 kuadrat ditambah Y minus Y0 ya. X0-nya adalah minus dari AE, Y0-nya sama dengan 0 gitu. Sehingga ini jadi X minus minus AE dipangkatkan 2 sama dengan Y minus 0 dipangkatkan 2 gitu. Nah, sedangkan PR ya, PR kan panjangnya adalah, nah ini kalau saya buat agak lurus gini, berarti kan ini sama dengan adalah di sini titik F aksen. Gitu. Jadi PK itu panjangnya sama dengan atau gini ya. Bahwa F aksen R oh ini yang diketahui X-nya ya. Ini P-nya koordinatnya X, Y gitu ya. Berarti X-nya diketahui. Jadi ini kalau tarik ke bawah, ini panjangnya X. Nah, berarti kita pakai hubungan berapa? PR itu adalah sama dengan, oh, sini kan panjangnya sama ya. Berarti K, O dikurangi dengan ini. Kurangi dengan X, betul ya? KO itu adalah apa tadi? Ingat panjangnya ya. Adalah bilangan positif A dibagi E bentar ya Kak. Oh,
Nah, ini menjadi apa? Nah, ini hasilnya kan minus gitu. Ya, hasilnya minus, berarti minus AE minus X gitu ya. Karena dia sebagai panjang, berarti ini minus dari A dibagi E ditambah X ya. Ya. Karena ini adalah panjang garis, berarti ini sama dengan minus dari minus AE ditambah X ya. Sama dengan A dibagi E ditambah X. Nah, itulah panjang dari PR gitu. A dibagi E plus X gitu. Ingat, semua titik ini berada di sebelah kiri ya. Ingat, sebelah kiri itu kan kita beri tanda negatif ya. Tapi sebagai panjang kan dia harus bernilai positif gitu ya. Positif berarti ini dikalikan dengan minus gitu semuanya. Di A bagi E plus X gitu. Nah, sehingga sekarang kita dapatkan kesamaan ya, bahwa ini ya, jadi PF sama dengan, jadi ini harus sama dengan E kali PR. PR itu adalah A ditambah E kali X gitu. Sehingga akibatnya apa? Jadi kita peroleh bahwa X akarnya dihilangkan, X ditambah AE dipangkatkan 2 ditambah Y kuadrat sama dengan ini dikuadratkan, berarti Y kuadrat kali A ditambah X pangkat 2. Nah, ini disederhanakan lagi bentuknya ya. Jadi bentuk ini disederhanakan menjadilah seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini disederhanakan ya. Diatur kembali yang memuat X kuadrat dikumpulkan menjadilah ini ya. Y kuadrat hanya ada satu, ruas kanan yang tidak memuat X dan Y kita kumpulkan di ruas kanan. Hingga menjadi I. Nah, kemudian bahwa di sini apa? Jadi E bilangan lebih kecil dari 1 ya. Sehingga kalau E-nya dikuadratkan menjadi apa? Membesar atau mengecil? Kalau bilangan E-nya lebih kecil dari 1, sehingga E kuadrat akan lebih kecil dari E, dia akan mengecil ya, kalau dikuadratkan. Bilangan yang lebih kecil dari 1, ya, bilangan positif yang lebih kecil dari 1, kalau dikuadratkan dia akan mengecil, bukan membesar. Gitu. Dia akan lebih kecil dari E. Dan demikian,
E kuadrat ini akan semakin kecil dibandingkan dengan 1. Gitu. Nah, sehingga 1 minus E kuadrat itu adalah bilangan yang lebih besar dari 1 kan. Ada bilangan yang lebih besar dari 0 gitu kan, bilangan positif kan. Di 1 minus E kuadrat bilangan positif ya. Dikalikan dengan A kuadrat, ini adalah bilangan, jadi ini adalah bilangan yang positif ya. Ini pasti positif ya. Nah, bilangan positif ya sama aja dengan kalau ini saya nyatakan dalam bentuk kuadrat gitu ya. Ini ingat bilangan kuadrat ini selalu positif. Jadi kalau Anda mempunyai yakin bilangannya selalu positif, ya bisa diganti oleh bentuk kuadrat. Gitu. Nah, ini sama dengan B kuadrat. Ya. Ingat tadi, kenapa kita ganti, bisa boleh ganti dengan B kuadrat. Ya. Ingat B kuadrat bilangan yang selalu positif. Oleh karena apa? Oleh karena E itu adalah bilangan yang lebih kecil dari 1, sehingga E kuadrat itu lebih kecil dari E. Jadi kalau bilangan lebih kecil dikuadratkan atau dipangkatkan, itu akan mengecil. Gitu. Akibatnya apa? 1 minus E kuadrat itu adalah bilangan positif. Kita yakin ini positif. Karena dia positif, bisa kita nyatakan sebagai bentuk kuadrat dari suatu bilangan B. Bisa kita nyatakan sebagai bentuk kuadrat dari bilangan B. Nah, sehingga sekarang persamaan gini ya. Sekarang semua ruas dibagi dengan A kuadrat kali B kuadrat. Gitu. Sehingga di sini bentuknya yang sebelah kanan itu sama dengan sekarang menjadi apa? A kuadrat B kuadrat. Ya. Semua ruas sekarang diganti dengan, dibagi dengan, ini dibagi dengan A kuadrat kali B kuadrat. Gitu. Sehingga sebelah kiri itu menjadi nah, sehingga ruas kiri menjadi apa? Ini B kuadrat dibagi dengan A kuadrat kali B kuadrat, berarti tinggal apa? X kuadrat dibagi A kuadrat. Dan di sini menjadi ini dibagi dengan A kuadrat kali B kuadrat. Sebentar. Nah, benar. Kok di sini mestinya kan hasilnya apa? Di sini mestinya hasilnya dibagi A kuadrat B kuadrat gitu ya. Di sini berarti ada sesuatu yang hilang. Ya. A kuadrat kali X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Y kuadrat sama dengan A kuadrat
A kuadrat kali B kuadrat ya. Ini kalau dibagi dengan A kuadrat kali B kuadrat itu menghasilkan X kuadrat X kuadrat dibagi B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat kali B kuadrat sama dengan 1. Loh, kok nggak cocok hasilnya? Ya. Oh, sorry. Yang dimisalkan B kuadrat ini keduanya ya. Sorry, saya yang salah. Jadi ini bilangan positif kalikan bentuk kuadrat jadi positif juga ya. Ini saya ganti dengan B kuadrat. Oh, betul. Berarti kita mendapatkan bentuk apa? B kuadrat kali X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan kanan B kuadrat. Gitu. Jadi B semuanya ini B kuadrat. Bilangan positif kali A kuadrat bilangan positif menghasilkan bilangan positif ya. Bilangan positif ini kita ganti dengan bentuk B kuadrat. Nah, sehingga ini kalau semuanya di berarti ini adalah jadi A kuadrat kali 1 minus E kuadrat sama dengan B kuadrat. Gitu. Sehingga 1 minus B kuadrat itu sama dengan apa? 1 minus E kuadrat sama dengan B kuadrat dibagi dengan A kuadrat gitu ya. Betul ya? Nah, ini salah saya. Jadi kita dapatkan sekarang persamaannya menjadi B kuadrat per A kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan B kuadrat gitu ya. Ya. Dibagi dengan B kuadrat. Akan menghasilkan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, inilah persamaan elips dengan pusat di titik O. O-nya kita sebut sebagai pusat, kemudian A aksen, ini panjangnya 2A, itu disebut dengan sumbu panjang atau sumbu mayornya ya. Dan ini disebut dengan sumbu pendek ya, dari suatu elips. Nah, jadi ini dari sini kita dapatkan ini salah saya.
Tadi ini bentuknya menjadi apa tadi? Bentuk dari B kuadrat per A kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan ini adalah suatu bilangan B kuadrat. Ini berarti dibagi B semuanya, B kuadrat semuanya menjadilah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, inilah persamaan umum dari suatu elips dengan pusatnya di titik O dan panjang sumbu panjangnya sama dengan 2A dan sumbu pendeknya panjangnya adalah 2B. Jadi ini panjangnya 2B. Nah, jadi itulah tadi persamaan dari elips ya. Jadi bagaimana munculnya dari persamaan tersebut sudah kita telusuri dari awal dari definisi ya. Dari definisi dari irisan kerucut ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan di crossing kalau ada yang tidak jelas ya. Jadi pada saat saya ngomong, kalau Anda tidak jelas, silahkan di crossing. Baik, kalau tidak ada, ini waktunya juga sudah habis ya. Mestinya hari ini kita 1 jam kuliah ya, mestinya ya. Nah, karena kemarin sempat di hari apa itu? Hari Minggu yang lalu ya. Jadi pada minggu yang lalu, Selasa yang lalu, Rabu yang lalu, kita tidak sempat untuk tatap muka ya. Sehingga kita materi yang Rabu lalu itu kita distribusikan ke 2 hari Jumat ya. Jumat kemarin dan Jumat ini ya. Jadi sehingga mudah-mudahan nanti hari pertemuan minggu berikutnya kita bisa berjalan normal ya, sesuai dengan jadwal. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri sampai di sini. Jadi selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya di pertemuan kali ini. Baik, saya tutup ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, baik, selamat sore. Selamat istirahat. Selamat sore, Pak. Ya, selamat beristirahat semuanya ya.